Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Mas Aris, boleh ndak perempuan ziarah kubur? Insyaallah boleh kalau ndak rutin. Alasannya Mas Frendi, perempuan juga butuh mengingat kehidupan akhirat. Terus karena perempuan hatinya ndak kuat. Ndak. Ayo Mas juga. Alasannya boleh kok. Alasan perempuan boleh. Alasan perempuan boleh melakukan ziarah kubur asal tidak rutin. Jadi keumuman sabda Nabi SAW, fazuru al-kubura, maka ziarahlah kalian kepada kuburan. Jadi umum, meliputi laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, perempuan juga memiliki andil, artinya musyarakah, berserikat terhadap laki-laki untuk mengingat kehidupan akhirat. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW memberikan rukhsah pada perempuan untuk menziarahi kubur. Hadisnya Aisyah ketika, ya wahai Rasulullah, apa yang aku katakan ketika berziarah kepada kuburan? Doa ketika ziarah hafal? Mas yoga orang tahu ziarah berarti. Mas Aris, iya iku terus piye sing eling apane nek doane lali sing eling apane? Melepas sendal wajib apa sunnah? Yakin? Mas Frendi, doane ziarah kubur. Yo berarti sering lalai, apa wis eling akhirat terus jadi gak perlu ziarah. Assalamualaikum la ya ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin. Terus yang akhirnya itu wa inna insyaallah bikum lalahikun, sesungguhnya kami terhadap kalian akan bergabung. Kemudian yang keempat, perempuan juga boleh. Alasan Waalaikumsalam. Nabi SAW ketika melewati seorang perempuan yang anaknya meninggal, Nabi melihat perempuan yang anaknya meninggal di sisi kuburan. Kemudian ketika diingatkan oleh Nabi SAW, perempuan tersebut menjawab, ilaika anni, kamu itu menjauhlah dari aku. Kemudian setelah dikasih tahu bahwasanya yang mengingatkan itu adalah Nabi SAW, perempuan tersebut mendatangi Nabi SAW. Kemudian halaman 193, Bismillahirrahmanirrahim.
Bab maja fi himayatil Mustafa alaihi salatu wasalam janabat tauhidi wa saddihi kulla tariqin yuwasilu ila syirki. Bab tentang penjagaan beliau alaihi salatu wasalam sisi-sisi tauhid dan menutupnya beliau kulla tariqin semua pintu-pintu yuwasilu ila syirki yang pintu-pintu tersebut menghantarkan kepada kesyirikan. Wa qaulillahi ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari jiwa-jiwa kalian, dari diri-diri kalian, masih satu jenis manusia. Laqad ja'akum, jadi itu taukidnya ada 3. Kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, itu ada qasam yang dihilangkan, wallahi demi Allah, kemudian lafadz la, kemudian lafadz qad. Jadi taukidnya ada 3. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, sungguh, benar-benar, demi Allah, sampai 3 taukidnya. Demi Allah, sungguh benar-benar telah datang kepada kalian, maksudnya seperti itu. Kalau Al-Quran terjemahan biasa, tidak ada sisi penekanannya. Demi Allah, sungguh benar-benar telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari diri-diri kalian, azizun 'alaihi ma'anittum, sangat berat atas rasul tersebut, ma'anittum, apa yang kalian derita. Tamamul ayah, harisun 'alaikum, rasul tersebut harisun, sangat bersemangat untuk memberikan hidayah kepada kalian, bil mu'minina raufur rahim, dan rasul tersebut terhadap orang-orang yang beriman memiliki sifat penyantun dan penyayang. Munasabatul bab li kitab tauhid, hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Anal musannif rahimahullah, sesungguhnya penulis rahimahullah, lamma bayyana fil abwabil as-sabiqati syai'an min himayatihi alaihi salatu wasalam di janabit tauhid, arada ayyubayna fi hadzal babi himayatahu al khassata. Jadi musannif penulis rahimahullah, ketika beliau telah menjelaskan pada bab-bab yang telah lalu sesuatu dari penjagaan beliau alaihi salatu wasalam dari sisi-sisi tauhid, maka dalam bab ini beliau menginginkan ayyubayna fi hadzal bab, dalam menginginkan menjelaskan dalam bab ini penjagaan beliau yang khusus. Al-Mustafa huwa al-Mukhtar, dia adalah yang terpilih atau yang dipilih. Huwa al-Mukhtar. Janaba ay janiba, yakni janaba ay janiba, yakni sisi-sisi. Ja'akum ya masyarul Arab, telah datang kepada kalian ya masyarul Arab, wahai sekalian orang-orang Arab. Lafadkum, domirkum, domir apa Mas Prendi? Ja'akum, domir mutasil, ya mutasil kan ono apa karo apa? Mutasil nasab, domir nasab mutasil, diulang balik ini. Domir nasab mutasil sebagai maf'ulun bi, fa'ilnya rasulun. Min anfusikum, min jinsikum wa bilugatikum, dari diri-diri kalian, yakni dari jenis kalian dan dengan bahasa-bahasa kalian. Sekarang anfusikum Mas Yoga, domirkum, domir dohir jar mutasil. Azizun alaihi ay syadidun alaihi jiddan, sangat berat atas rasul tersebut. Wa khobarun muqaddamun, lafaz azizun itu adalah khobar yang didahulukan.
Ma'anitum, apa yang membuat kalian menderita. Ma yasukku alaikum, apa yang membuat kalian berat. Wa yulhiku al-adza bikum, dan apa yang mengenai kalian dari gangguan. Min kufrin, baik berupa kekufuran, wa dhalalin, kesesatan, wa qatlin, pembunuhan, wa asrin. Apa tadi Pak? Asrin? Kejahatan. Dan kejahatan. Kemudian wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin mubtada'un muakhkharun. Lafaz ma, kemudian lafaz yang setelahnya ma anittum, ma fi'il madhi, kemudian fa'ilnya itu adalah ta'wil dari masdar sebagai mubtada yang diakhirkan. Aziz tadi khobar yang didahulukan, ma anittum mubtada yang diakhirkan. Harisun alaikum, bersemangat atas kalian, ay syadidul khirsi, yani sangat bersemangat, warrogbati, dan juga sangat berkeinginan, fi hidayatikum, untuk memberikan hidayah kepada kalian, wa khusulin naf'i al ajil wal ajil, dan juga sangat bersemangat untuk memberikan manfaat yang dekat, yakni ketika hidup di dunia ini, wal ajil, dan yang jauh, jadi juga kelak di akhirat, lakum, bagi kalian. Bil mu'minina ayla bi ghairihim, dengan orang-orang mukmin, terhadap orang-orang mukmin, yakni bukan kepada selainnya. Jadi Rasul tersebut kepada orang-orang mukmin memiliki sifat penyantun dan penyayang. Adapun selain orang mukmin, sikapnya adalah keras. Raufun balighus syafaqah, raufun sangat sayang, rahimun balighur rahmah, sangat sayang juga. Al-mana al-jamali lil ayati, makna secara umum dari ayat di atas. Yukhbiru ta'ala ibadahu, Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan ibadah kepada hamba-hambanya, ala sabilil imtinan, dalam bentuk mengingatkan nikmat. Imtinan, masdar, fi'il madinya apa Pak Muin? Manna, aslinya manna, kemudian ikut wazan ifta'ala, imtanna. Yukhbiru ta'ala ibadahu ala sabilil imtinan, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada hamba-hambanya dalam rangka mengingatkan nikmat-nikmat darinya. Anna ba'atha fihim rasulan, sesungguhnya Allah ba'atha fihim rasulan, telah mengutus pada mereka rasulan, seorang rasul, aziman, yang sangat agung, min jinsim wa bilughatihim, dari jenis mereka, dari manusia, dan dengan bahasa mereka. Yashuku alaihi jiddan, sangat berat atas rasul tersebut. Ma yashuku alaihim, apa yang memberatkan bagi mereka, umatnya. Wa yu'dhihi ma yu'dhihim, beliau juga merasa terganggu terhadap apa saja yang mengganggu mereka, umatnya. Syadidal hirsi ala hidayatihim, Rasul tersebut sangat bersemangat untuk memberikan hidayah kepada mereka, wa khusulin naf'i lahum, dan sangat bersemangat untuk memberikan manfaat kepada mereka. Syadidus syafaqah, sangat sayang, warahmah, dan sayang juga, bil mu'minina khosotan minhum, terlebih khusus terhadap orang-orang yang beriman. Munasabatul ayati lil bab, hubungan ayat dengan bab. Anna hadhil awsaf al madhkurata fiha, sungguhnya sifat-sifat yang disebutkan, sesungguhnya sifat-sifat yang disebutkan ini fiha, dalam ayat tersebut, fi haqqin Nabi alaihi salatu wasallam, dalam haknya Nabi alaihi salatu wasallam. Taqatabi, melazimkan, anau angdara ummatahu, bahwasanya beliau angdara, memperingatkan, ummatahu, umat beliau,
wa khadzarahum dan memperingatkan mereka anisyirki dari kesyirikan, alladzi wa'adhamud dzunub yang mana kesyirikan itu adalah seagung-agungnya dosa. Masih ingat dalilnya mana bahwasanya syirik itu adalah seagung-agungnya dosa? Mas Frendi, haqqat wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan mubina. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla. Ya berselisih. An-Nisa ayat 48 sama 100. Ayat 46 apa 48? 48 sama 116. Hampir sama itu lah Fatih kayaknya. Kayak Mas juga tinten iki. 48. Faqad iftara isman azima. Itu diantara ayatnya. Kemudian wasiat Luqman kepada anaknya, inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, sesungguhnya kesyirikan adalah suatu kedzaliman yang sangat agung. Wa khadzarahu manisyirki, dan beliau telah memperingatkan dari kesyirikan, alladzi wa'adhamud dzunub yang mana kesyirikan itu adalah seagung-agungnya dosa, sebesar-besarnya dosa, li'anna hadza wal maqsudu al-'azam fi risalatihi, dan sesungguhnya ini adalah tujuan yang paling besar, yang paling agung dalam risalah beliau alaihi salatu wassalam. Ma yustafadu minal ayati, apa yang diambil faidah dari ayat di atas? Yang pertama, anna Rasul alaihi salatu wasalam, sesungguhnya Rasul alaihi salatu wasalam qad khadzara ummatahu, sungguh telah memperingatkan umatnya minasyirki dari kesyirikan, wa ba'adaha minhu, dan beliau telah menjauhkan umatnya dari kesyirikan, wasadda kulla tariqin yufdi biha ilaihi, dan beliau telah menutup semua jalan yang menghantarkan kepada kesyirikan tersebut. Yang kedua, at-tanbihu ala nikmatillahi ala ibadihi. At-tanbih, peringatan, mengingatkan dari nikmat Allah atas hamba-hambanya, birsali hadzal rasul, dengan diutusnya Rasul ini Al-Karim yang mulia ilaihim kepada mereka, wa kaunihi minhum, dan keberadaan Rasul tersebut adalah dari mereka, dari kalangan manusia. Jadi diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah suatu nikmat. Coba kalau tidak diutus seorang Nabi, bagaimana seorang hamba mau beribadah? Tata cara sholatnya tidak akan pernah bisa. Yang ketiga, madahu nasabir Rasul, pujian terhadap nasabnya Rasul alaihi salatu wasalam. Fa huwa min samimil Arab, beliau alaihi salatu wasalam min samimil Arab. Apa samim? Turunan. Berarti maknanya samim murni. Maka beliau dari keturunan bangsa Arab yang murni. Wa asyrafihim, dan paling mulianya baitan wa nasaban, rumah dan nasabnya. Yang keempat, bayanu ra'fatihi, penjelasan tentang belas kasihan beliau, wa rahmatihi, dan kasihan sayangnya beliau bil mu'minin, terhadap orang-orang yang beriman. Yang terakhir, fiha dalilun, di dalamnya, dalam ayat tersebut ada dalil ala ghildzatihi wa syiddatihi alal kuffari wal munafikin. Di dalam ayat tersebut ada dalil atas sikap keras beliau dan syiddatihi, keras juga terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jadi tadi disebutkan dalam ayat bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang yang beriman beliau sangat sayang, sangat penyantun. Di situ diambil mafhumnya, terhadap selain orang yang beriman sangat keras. Dalilnya diantara surat Al-Fatih ayat yang terakhir, Muhammadun Rasulullah
walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama beliau adalah sangat keras terhadap orang-orang kafir. Terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik beliau sangat keras. Nifak ada berapa, Mas Yoga? Nifak ada 2. 1 nifak amal, nifak i'tiqadi. Jadi yang pertama nifak amal, yang kedua nifak al-i'tiqadi. Nifak amal memiliki beberapa sifat. Apa, Pak? Idza khosama fajaro, nek bermusuhan melampaui batas. Itu nifak amali, tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Karena kadang-kadang orang yang beriman juga memiliki sifat iku mau, kadang-kadang ngapusi juga. Sedangkan nifak i'tiqadi, seseorang menampakkan keislaman tapi batinnya menyembunyikan kekufuran, dan itu mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Dan itu yang diancam oleh Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik di neraka yang paling dalam, keraknya neraka. Pelakunya keluar dari Islam, kelak di akhirat ditempatkan di neraka yang paling dalam. Jadi itu nifak, macam-macam nifak. Nifak amali dan nifak al-i'tiqadi. Milih di Mas Aris? Oh, gak pilih. Masya Allah. Jadi seorang beriman itu tidak merasa aman dari sifat nifak. Kemudian halaman 195. Wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata qala Rasulullah alaihi salatu wasalam, bersabda alaihi salatu wasalam, la tajalu buyutakum kubura, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Wala tajalu qabri idan, dan janganlah kalian menjadikan kuburanku ini sebagai tempat id. Wa sallu alayya, dan bersolawatlah kalian terhadapku, fa inna sholatakum tabluni, karena sesungguhnya solawat kalian akan sampai kepadaku haitsu kuntum, dimanapun kalian berada. Riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan dan rawi-rawinya thiqat. Kemudian jika ada yang bertanya, surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat pada Nabi. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi tersebut dan ucapkan salam kepadanya. Kalau mungkin kita di kampung dikatakan orang itu tidak suka solawatan, padahal Allah memerintahkan untuk bersolawat, kira-kira jawab piye? Nah, ana berjanjinan melu ora? Ora kan solawatan. Iku jere ngaji kok jak solawatan ora gelem. Allah memerintahkan untuk bersolawat. Ngajine ngaji apa kuwi? Kira-kira jawabnya pripun, Pak? Ya bersolawat, tapi solawatnya tidak harus kumpul-kumpul ana waktu khusus, malam Jumat atau malam Senin itu. Ya kita tetap bersolawat, tapi solawatnya bukan yang seperti itu. Solawat kita ya tetap bersolawat ketika nama Nabi SAW disebutkan, maka kita juga bersolawat. Jadi pemahaman mereka kan kita ini orang-orang yang gak seneng solawatan, anti solawatan, kan seperti itu karena mereka belum paham. Wallahu ta'ala alam. Jadi solawatnya ya ketika nama beliau disebutkan, dan ketika nama beliau disebutkan kok tidak mau bersolawat, itu adalah seorang bakhil. Sampai sini insyaallah.
Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.